Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Nah, kali ini saya dapat kiriman sebuah kisah nyata yang dialami oleh Mas Kamal ketika mengalami beberapa kejadian yang tidak masuk akal saat menjadi sopir truk muatan ayam. Seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tama dan segenap pendengar setia Ada Apa Gerangan channel dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, namaku Kamal Nur Ihsan. Sekarang bekerja di perusahaan swasta di ibu kota yang bergerak di bidang alat kesehatan dan farmasi. Pada kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang pengalamanku yang bersinggungan dengan hal-hal gaib. Sejenak aku ceritakan masa lalu singkatku dulu ya. Jadi, semasa SMP, aku termasuk anak yang lumayan nakal. Sering bolos hingga aku harus drop out karena keseringan tak masuk sekolah. Lalu, setelah DO, aku minta pada orang tuaku untuk masuk ke pesantren. Hingga akhirnya masuklah aku di pesantren di daerah Wonosobo di dekat Garung. Lalu setelah dari pesantren, aku bekerja jadi sopir truk pengangkut ayam. Nah, dari sinilah kisah pengalamanku dimulai. Bekerjalah aku sebagai sopir truk pengangkut ayam milik juragan di daerahku. Kebetulan aku berasal dari daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Sistem upahku di sini bukanlah gaji, melainkan sistem uang jalan lepas. Jadi setiap kali ada muatan dan aku mendapatkan uang jalan, sisa dari uang jalan inilah yang nantinya akan menjadi upahku. Setelah dipotong untuk tol, uang solar dan keperluan di jalan lainnya, maka dari itu, aku harus pintar-pintar menghemat agar sisanya banyak, termasuk tidak mengajak seorang helper. Karena upah kernet akan menjadi beban dari supir itu sendiri. Area yang biasa aku angkut adalah sekitar Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Lampung. Pada hari itu, aku selesai mengantar muatanku di daerah Bekasi. Sekitar jam 1 siang sudah selesai membongkar muatan. Aku pun beristirahat sejenak sembari melakukan ritual melepas lelah, yaitu menyeruput kopi hitam dan menghisap rokok dan menghembuskan kepenatan dalam tugas. Hingga tidak berapa lama HP ku berbunyi, menandakan ada telepon masuk. "Halo bos," ucapku setelah telepon tersambung. "Halo Mal, nih ada info masuk. Setelah dari Bekasi nanti langsung ke Cilacap ya, kandangnya Pak Marto mau dikuras," ucap seseorang di seberang telepon yang tidak lain adalah juraganku. "Oke bos, langsung meluncur nanti," jawabku menyanggupi. "Ya wes, nanti uang jalan tak transfer ya," sambungnya lagi. "Oke bos," jawabku seraya mematikan telepon. Setelah selesai minum kopi, aku langsung bersiap untuk kembali berangkat menuju arah yang disebutkan juraganku tadi. Hingga singkat cerita, aku sudah sampai di tol Purbalenyi. Namun naas, tepat setelah melewati jembatan Cisomang, aku mengalami pecah ban. Langsung aku pinggirkan mobil ke tempat yang aman, untuk kemudian aku mengganti ban. Kondisi waktu itu cuaca tengah gerimis dan jam sudah menunjukkan pukul 4:30 lebih, hampir menjelang surup. Tanpa berlama-lama, aku turunkan ban serep, dongkrak dan kunci-kunci yang diperlukan. Ketika melepas baut roda, aku menghadap ke belakang truk. Aku lihat ada seorang wanita mengenakan baju kebaya putih, bawahan kain jarik dengan kerudung renda zaman dulu. Aku hanya melihat sekilas dan tidak berpikir banyak tentang wanita tersebut, karena fokusku waktu itu ya mengganti ban mobil yang bocor. Singkat cerita, ban sudah kuganti dan tinggal membereskan kunci-kunci roda serta dongkrak. Ketika hendak memasukkan dongkrak ke dalam mobil inilah
Aku teringat dengan sosok perempuan yang tadi aku lihat di belakang mobil. Lalu aku ke belakang mobil untuk melihat si wanita itu tadi. Namun ternyata wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Padahal posisi berdirinya wanita itu sekitar 5 meter di belakang mobilku yang pecah ban tersebut. Tidak begitu jauh, sehingga aku dapat melihat jelas wanita itu meski hanya sekilas. Dan posisi berdirinya membelakangiku. Karena penasaran, aku dekati tempat tadi wanita itu berdiri. Namun anehnya, ada satu titik melingkar yang kering, seolah tidak terkena gerimis. Padahal di sekelilingnya basah karena gerimis. Dan yang aku ingat betul, wanita itu tadi kan gak pakai payung. Kok bisa kering ya? Pikirku. Saat itulah aku baru ingat sesuatu. Lah, ini kan tol. Dan di sekitar jembatan Cisomang gak ada rumah warga. Dan gak ada mobil lain yang berhenti selain mobilku. Di sini hanya hutan. Terus wanita itu dari mana? Pikirku. Tidak terasa, bulu kuduku pun meremang ketika menyadari ada hal yang tidak beres. Bergegas aku kembali ke mobil dan beranjak dari sana. Astagfirullah, paringono selamat Gusti, gumamku. Singkat cerita, mobil yang aku kendarai sudah memasuki sebuah kampung di Cilacap. Lebih cepat karena memang mengejar waktu. Hanya tadi aku sempatkan mampir di warung makan di daerah Ciamis. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Dan aku coba menelpon ke teman sesama sopir pengangkut ayam yang kebetulan akan memuat ayam dari satu kandang yang sama. Ia bernama Kang Kirno. Jadi juragan tempatku bekerja itu memiliki 14 unit truk pengangkut ayam. Dan jadwal mengenai muatan dan lokasinya biasanya akan dikabari lewat telepon atau BlackBerry Messenger. Di zaman itu BBM sedang jadi tren komunikasi. Dan kalian pasti tahu, lokasi dari kandang ayam pedaging pasti berada jauh dari pemukiman, entah di ladang, tengah sawah, atau kebun. Yang pasti aksesnya berupa jalan darurat yang hanya dari bebatuan seadanya. Dan waktu yang digunakan untuk memanen kandang ayam adalah malam hari. Biasanya baru akan dimulai sekitar jam setengah 10 malam dan selesai sekitar jam 3 pagi. Semua tergantung seberapa luas kandang dan seberapa banyak pekerja yang membantu pemanenan. Kembali ke cerita. Karena sudah malam, tanpa berlama-lama setelah mengetahui lokasi kandang yang akan dipanen, segera aku kemudikan mobil menuju ke sana. Untungnya, jalan menuju kandang lumayan bagus, sehingga lumayan cepat sampai. Ternyata di sana sudah ada Edo dan Kirno yang tengah dimuat. Aku pun memarkirkan kendaraan di sebelah mereka dan bersiap untuk dimuat. Sembari menunggu mobil selesai, kami berbincang ringan dengan pemilik kandang. Hingga sekitar jam setengah 1 dini hari, kami sudah siap untuk berangkat dengan arah tujuan. Aku ke Tangerang, Edo ke Cakung, dan Kang Kirno yang paling dekat, yaitu menuju ke Bandung. Berangkatlah kami menuju tujuan kami masing-masing. Hingga sampai kami di daerah Tasik, aku bilang pada mereka berdua untuk duluan saja. Karena memang mataku sudah enggan untuk diajak menatap dunia nyata. Karena memang sedari kemarin belum aku istirahatkan mata dan badan ini dengan nyaman. Hanya sekali-sekali mencuri waktu terpejam ketika menunggu dibongkar di Bekasi siang tadi. Hingga di sebuah rumah makan, aku putuskan untuk beristirahat, makan, dan tidur. Sampai sekitar jam setengah 7 pagi, aku terbangun. Meski hanya tidur sebentar, namun sudah dapat mengobati rasa kantuk yang amat sangat. Mungkin kalian yang mencari rezeki di jalan sepertiku pasti akan merasakannya. Pesanku, tetap semangat kawan. Anggap bekerja sebagai ibadah. Dan jangan memaksakan lanjut perjalanan jika mata kalian terasa mengantuk. 80% kecelakaan disebabkan karena mengantuk. Selalu berhati-hati dan berdoa kawan. Segera aku bersiap, mandi dan menyiram ayam muatanku agar tidak kepanasan. Juga tidak lupa sarapan, dan secangkir kopi tidak luput dari pesanan. Setelah puas dengan menu pagi ini dan dirasa siap, termasuk juga secangkir kopi yang sudah kuhabiskan, segera aku mulai lagi perjalanan ke barat mengambil kitab suci. Maksudku ke barat mengantar ayam konsumsi. Singkat cerita, sampailah aku di lapak tujuanku dengan lancar dan tanpa kendala, yaitu lapak penyedia ayam pedaging di daerah Tangerang, tepatnya di Bitung. Sampai di sana, jam sudah menunjukkan pukul 3 sore dan suasana tampak sepi dari antrian bongkar. Alhamdulillah gak ngantri, gumamku. Mas, langsung parkir mundur saja, mumpung belum sore. Kita langsung bongkar yuk, seru seseorang dari arah ruangan yang digunakan sebagai mes pekerja di tempat itu. Oh, oke mas, siap, jawabku. Tanpa lama-lama,
Aku langsung memarkirkan mobilku agar segera dibongkar. "Mas, tak tinggal ke depan dulu ya, nyari makan. Belum makan aku dari pagi," kataku pada mereka. "Oh, oke mas, jangan lupa gorengannya," canda mereka kepadaku. Singkat cerita, selesailah pekerjaanku di hari ini. Tepat pukul 5 sore sudah selesai, dan surat jalan pun sudah beres. Hingga tiba-tiba HP berbunyi. "Mal, udah beres kerjaanmu?" seru seseorang yang merupakan bosku setelah aku angkat teleponnya. "Udah bos, aman," jawabku. "Syukurlah. Mal, kalau nggak keberatan, kamu lanjut ke Kalianda ya. Si Heri udah sampai sana. Ternyata muatannya luber, jadi kamu susulin dia ya. Soalnya kan kamu yang paling dekat ke Merak," ujar bosku menjelaskan panjang lebar. Aku terdiam sambil membatin. "Oh wedus, alamat gak libur ini mah," gumamku dalam hati. "Oke lah bos, meluncur," jawabku menyanggupi. "Nah, uang jalan udah tak transfer ya Mal, matur nuwun," ucap bosku dan mematikan panggilan. Sebenarnya di sini udah keberatan, tapi karena aku termasuk orang baru sekitar 2 bulan bekerja di sini, sehingga mau menolak ada perasaan segan. Jadi ya mau gak mau lah berangkat. Singkat cerita, sekitar jam setengah 8 malam, aku mulai perjalanan menuju Pelabuhan Merak, dan di sekitar jam 2 pagi, aku sudah sampai di Bakauni, Lampung. "Halo Mas Heri, ini aku udah di pom bensin Bakau, lagi ngisi solar dulu. Itu lokasi kandangnya di mana ya?" tanya aku pada Mas Heri setelah tiba di SPBU Simpang Bakauni. "Oh iya Mal, deket kok. Sampean lurus saja, jangan lewat lintas timur, masuk ke desa Jalan Naga. Nanti ada Masjid Putih dekat tikungan. Belok kiri arah ke Cades Gawat. Paling sekitar 20 menit sampai belokan masjid. Nah, nanti masuknya sekitar 4 kiloan dari kandangnya Pak Mingan. Masih lurus lagi. Kamu pernah ke kandangnya Pak Mingan kan? Pelan-pelan saja, jalannya kecil dan becek. Sore tadi habis hujan. Nanti aku tunggu pas di depan kandangnya," terang Mas Heri panjang lebar. "Oh iya mas, pernah. Ya udah oke, tungguin mas," jawabku seraya menutup telepon. Waduh, kandangnya Pak Mingan. Tahu gitu tadi tak tolak saja daripada harus kesini. Uang jalan siang aja serem, apalagi malam-malam begini. Aduh, apes, gumamku dalam hati. Jadi lokasinya memang aku pernah sebelumnya kesini. Itu kandang jauh dari pemukiman. Meski di sana ada penjaga yang selalu standby di lokasi, tapi akses menuju ke sana selain jalanannya kecil, aku juga harus melewati kebun alkasia, kebun kelapa dan ladang. Rumah warga hanya di pinggir jalan raya di depan saja. Kalian pasti tahu kan, ciri khas rumah warga di Pulau Sumatera masih jarang ada rumah penduduk. Entah, mungkin sekarang sudah ramai mungkin. Tak butuh waktu lama, hanya sekitar 20 menitan dari Bakau, kini aku tinggal menuju ke lokasi, di mana jalan yang kulalui jalan kecil, berbatu dan becek. Kanan kiri hanya kebun dan ladang. Pelan sekali aku menjalankan truk karena takut terperosok dan terguling. Belum lama aku masuk ke jalanan yang kecil ini, tiba-tiba, waduh, motiar aku, teriakku seketika saat mendengar suara ban pecah. Karena ban serep sudah tidak ada. Soalnya saat pecah ban sebelumnya, waktu di tol Bandung, belum sempat aku tambal. Maklum, dikejar muatan. Mana tempat sepi gini? Aduh, gimana ini? Akhirnya karena tidak ada cara lain, aku pakai mode darurat. Ban yang pecah tadi aku lepas, dan dengan menggunakan parang yang ada di mobil, aku sobek ban yang memang sudah sedikit sobek karena meletus tadi. Lalu aku bergegas ke area ladang untuk mencari rumput, daun kering dan sebagainya untuk mengisi ban yang pecah tadi, hanya untuk mengganjal agar bisa jalan sampai di lokasi kandang. Ketika tengah mencari rumput, sayup-sayup aku dengar suara pelan namun jelas, dan seperti suara beberapa orang. Suara apa itu? Seperti suara rombongan orang. Jam segini pada mau kemana? Gumamku. Lambat laun, suara itu semakin jelas dan semakin jelas, hingga aku dapat menyimpulkan suara apa itu. Ya, itu adalah suara lantunan tauhid yang diucapkan serentak oleh beberapa orang. Seperti suara orang-orang mengantarkan jenazah untuk dimakamkan. Dari kejauhan, aku juga dapat melihat ada beberapa cahaya obor. Hingga setelah tidak berapa jauh, sekitar 20 meteran dari tempatku berdiri menatap,
Tampak memang mereka adalah rombongan yang hendak mengantarkan jenazah ke pemakaman. Karena aku melihat orang yang berada di barisan depan tampak memikul keranda. Lah, jam segini masa iya mengubur jenazah? Apa aku yang salah lihat? Ucapku sembari mengucek mata. Namun setelah beberapa kali aku pastikan, ternyata memang rombongan itu adalah rombongan pengantar jenazah. Tanpa pikir panjang, aku pun segera mengejar mereka untuk turut ikut mengantar si jenazah ke pemakaman. Jujur, saat itu tidak ada perasaan takut. Yang aku pikirkan hanya aku dapat ikut mendoakan jenazah tersebut. Dan biasanya, jika acara penguburan jenazah di kampung, pasti akan ada air minum dan mungkin makanan untuk si penggali kubur. Hingga ada niat biar aku bisa minta air minum dan minta sebatang rokok. Karena kebetulan stok air minum dan rokokku habis dan belum menemukan warung. Oh iya, jika kalian berpikir kenapa nggak telepon Kang Heri, kan udah deket. Jadi kondisinya saat itu HP ku sama sekali tidak dapat sinyal. Jadi tidak bisa menyambung telepon ke dia, meski sudah mencoba berkali-kali. Singkat cerita, bergabunglah aku dengan rombongan tersebut dan mengikuti berjalan sembari mengucapkan kalimat La ilaha illallah secara berulang-ulang bersama mereka. Namun ketika sudah bergabung dengan mereka, aku merasa hawa di sana menjadi dingin dan entah bagaimana bulu kuduk juga merinding. Aku perhatikan mereka tidak ada satupun yang berbicara selain membaca kalimat tauhid. Bahkan aku lihat hampir semuanya berjalan sambil menunduk. Mungkin mereka berduka atau memang prosesinya harus begini. Ya udahlah, yang penting aku dapat air minum. Sudah kering tenggorokanku, pikirku saat itu. Hingga tidak seberapa lama sampailah kami di pemakaman dan berjalan ke dalam area tersebut. Dan tidak beberapa jauh sampailah kami di area pemakaman tersebut. Sama seperti di tempat lain. Begitu sampai, orang yang sudah dimakam lebih dulu segera berdiri menyambut dan membuka penutup keranda. Semua prosesinya sama seperti pada umumnya. Hanya saja tidak ada sedikit pun kata yang keluar dari mulut mereka, walau hanya sekedar bertanya pada yang lain atau komunikasi layaknya orang-orang. Sama sekali tidak ada obrolan selain membaca wirid tauhid. Dan ketika si jenazah sedang dikumandangkan azan, semua orang berhenti bersuara. Bahkan suara binatang pun seolah ikut terdiam. Hikmat mendengarkan lantunan azan tersebut. Di sini aku sempat ikut membantu mengangkat kain penutup keranda, bahkan membantu untuk mencangkul saat menutup lubang kubur itu. Tidak ada keanehan, selain orangnya tampak diam, tidak ada obrolan sekecil apapun. Dan keanehan lainnya, aku belum melihat tukang gali kubur. Karena sejak tadi aku mencarinya untuk meminta air minum, tapi tidak kulihat orang yang nampak sebagai penggali kubur. Lah, mana tukang gali kuburnya ya? Kok pakaiannya semua rapi? Waduh, gagal ini, mau minta air minum malah gak ada orangnya, batinku. Hingga sampailah pada saat menaburkan bunga dan dilanjutkan berdoa untuk sang mayit, semua berekspresi sama, sehingga aku sendiri tidak tahu mana yang anggota keluarga almarhum dan mana yang hanya mengantarkan. Semua sama, datar. Hingga saat ketika dibacakan doa kubur oleh pemimpin doa, suara dan keriuhan seketika seolah lenyap. Seolah tidak ada orang lain selain aku. Padahal aku masih dikelilingi oleh orang banyak. Seperti doa pada umumnya, kami pun mengamini doa secara kompak. Kami menjawab dengan kata amin. Doa dipanjatkan tidak terlalu panjang. Hingga waktu di mana doa selesai, aku mengusap wajah dengan kedua tanganku. Dan tahukah kalian, ketika aku selesai mengusap wajah dan mata kembali terbuka, suasana seketika gelap, hening, dan hanya aku kini sendiri di tengah malam di pemakaman itu. Orang-orang yang tadi berkerumun di sana dan dengan cahaya obor yang mereka bawa seketika lenyap, seolah tidak pernah ada seorang pun yang ada di sana. Hanya ada sebuah makam yang tampak baru dan benar-benar baru. Astagfirullah, Allahu Akbar, teriakku sembari berdiri dan langsung tunggang langgang. Bahkan saking paniknya, aku sempat berhasil melompati sebuah sungai selebar sekitar 3 atau 4 meteran. Selang beberapa waktu, aku sampai di mobilku yang aku tinggal tadi. Ternyata orang dari kandang sudah ada di sana, termasuk Kang Heri. Lah, kamu dari mana sih? Kok lari-larian? Abis dikejar apa? Tanya Kang Heri kepadaku yang masih susah untuk bernafas. Nanti saja Kang ceritanya. Yang penting sekarang bawa aku ke kandang.
Jawabku dengan terbata-bata karena lelah setelah berlarian. Ya sudah, nih mobilmu tak bawa. Kamu bonceng Lek Darno, ucap Kang Heri kepadaku. Kang Darno adalah salah satu pekerja kandang ayam. Singkat cerita, setelah di kandang, kami istirahat dan memutuskan untuk melanjutkan muat keesokan harinya. Wah, kamu berani juga mas, masuk ke sini tengah malam begini sendirian, ucap Lek Darno memulai obrolan kepadaku. Terpaksa berani Lek, orang sampai sini sudah malam, jawabku. Lah kirain sampean itu berdua loh, ndak sendirian begini, ucapnya lagi. Sayang Lek, kalau bawa kernet nanti nggak sanggup bayar upah kernet, jawabku kecut. Ya begini ini, karma supir pelit, timpal Kang Heri. Kamu tadi lari-larian begitu, habis lihat apaan? Lanjut Lek Darno lagi. Aduh, tadi itu entahlah Lek, aku lihat rombongan ke pemakaman mau nguburin orang, aku ikuti deh. Setelah selesai ngubur dan didoakan, kok orangnya hilang semua? Ucapku panjang lebar menjelaskan. Masa? Jawab Lek Darno seperti kaget mendengar jawabanku. Iya sumpah, itu di makam sebelah kali sana, ucapku lagi. Lagian tahu rombongan mau ngubur jenazah kok ya diikutin, ucap Kang Heri kepadaku. Itu jin baik mungkin mas, atau santrinya almarhum, jawab Lek Darno. Maksudnya? Tanyaku penasaran dengan ucapan Lek Darno. Jadi, menurut Lek Darno, memang ada makam baru di sana. Sebenarnya yang dimakamkan itu juga baru 1 hari. Cuma yang dimakamkan ini merupakan seorang penjaga masjid di sana. Tapi orang-orang percaya, meski penampilan beliau sederhana, namun beliau ini orang yang sakti dan seorang yang pintar tentang keilmuan agama. Masyarakat percaya jika almarhum juga memiliki santri atau murid dari kalangan jin. Dan mungkin yang aku lihat kemarin adalah bentuk duka cita dari mereka, santri atau murid almarhum dari bangsa jin. Wallahu alam. Setelah hari terang, segera mobilku ganti ban menggunakan ban mobil milik Kang Heri dan menyelesaikan muatanku. Lalu segera beranjak menuju kembali ke tujuan penerima ayam ini. Dan alhamdulillah tidak ada lagi kejadian apapun. Semua diberikan kelancaran. Namun berkahnya, sejak kejadian itu pekerjaan dan muatan seolah tidak pernah sepi. Alhamdulillah. Dari kejadian ini, aku mendapatkan pelajaran bahwa yang pertama, safety riding sangat penting sebelum memulai pekerjaan untuk memastikan kesiapan kendaraan apapun itu, entah motor, mobil, atau yang lainnya, apalagi jika berkendara dengan jarak jauh. Yang kedua, percaya saja, rezeki tidak akan tertukar. Dengan kejadian itu, aku mengajak temanku yang memang masih menganggur untuk ikut bekerja denganku. Meski harus dibagi 2, namun rezeki kita tidak akan berkurang. Setidaknya justru kita sudah berguna untuk orang lain. Yang ketiga, dari kejadian ini, aku jadi malu. Ternyata dari bangsa jin, justru malah lebih fasih dalam berdoa dan lebih tahu adab dalam mengantarkan jenazah. Daripada kita manusia yang kadang malah lebih banyak mengobrol daripada mendoakan si mayit yang diantar. Cukup sekian cerita dariku pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika dalam penulisan kurang enak untuk dibaca. Jika ada waktu di lain kesempatan, insya Allah aku tuliskan lagi cerita pengalamanku yang lain. Dan untuk Mas Tama, terima kasih banyak sudah berkenan membacakan coretanku kali ini. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kisah alam lembut kali ini. Semoga bisa menghibur dan dapat kita ambil pelajaran. Terima kasih untuk Mas Kamal dan ditunggu cerita selanjutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.